Kita berbicara apa? La taqlaq, Allah ma'ak. Hada al-unwan. Jangan sedih, jangan takut, jangan risau, Allah bersamamu. Nah, jadi kalau jadi orang Islam itu enak. Karena kita memiliki Allah yang maha kuat. Kita memiliki Allah yang maha segalanya. Kalau kita merasa miskin, kita punya Allah yang maha kaya. Kalau kita ketakutan dari musuh, kita punya Allah yang maha perkasa. Kalau kita ketakutan dengan banyaknya dosa, kita punya Allah yang maha pengampuni. Kalau kita merasa butuh kasih sayang Allah, kita memiliki Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Sehingga senantiasa kita sampaikan, jangan khawatir, kita punya siapa? Allah. Jadi kalau panjenengan kehilangan apapun, wis kabeh entek. Apa? Kabeh itu apa? Omah di Jabal Bang. Oh jangan ya. Apa? Anda semuanya habis sudah, hilang semuanya. Anda tidak punya apapun, keluarga habis, rumah habis, harta habis, fisik juga hilang kesehatannya. Seperti Nabi siapa? Nabi siapa? Ayub alaihi salam. Nabi Ayub semuanya habis. Tapi ketika Nabi Ayub hidup bersama Allah, Allah kembalikan semuanya. Kenapa? Karena Nabi Ayub yakin Nabi Ayub memiliki Allah yang maha kuasa dan pemilik langit serta bumi. Nah, maka yang pertama hadirin, kita ambil dari surah At-Taubah ayat yang ke-40. Ini kenapa kita ambil judul ini? Karena di dalam ayat surah At-Taubah ayat yang ke-40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Tapi tidak itu tok. Ada awalannya dan ada akhirannya. Jadi tidak moro-moro tiba-tiba la tahzan innallaha ma'ana, tidak. Tapi kemudian ada ceritanya. Ada kenapa sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Sayyiduna Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ada. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari mana? Mekah menuju Madinah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat bersembunyi di gua apa bu? Gua Thur. Di gua Thur. Itu beliau tinggal di sana dalam keadaan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para sahabat Nabi. Dalam keadaan bukan berarti mereka tidak mau nolong Nabi. Lihat, ini para sahabat, sahabat-sahabat setianya Nabi Muhammad. Allah firmankan kepada mereka, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Apabila kalian tidak mau membantu, menolong, belani. Apa belani itu? Menyokong, mensupport Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ini fi'ilnya fi'il madhi. Kata kerjanya kata kerja lampau. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah, thaniya ithnain. Saat itu Nabi Muhammad dibersamai oleh siapa? Abu Bakar. Idh huma fil ghar. Ketika Nabi Muhammad berada di mana bu? Di Gua Thur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyiduna Abu Bakar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan Abu Bakar, jangan sampai kamu takut. Karena itu bukan sifatnya orang beriman. Itu bukan sifatnya orang yang mengimani kekuatannya Allah.
Jadi lucu kalau orang beriman itu di dunia takut, tidak ada. Orang beriman itu di dunia, dia yakin saya hidup bersama Allah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ihfadillah yahfadka. Kalau panjenengan betul-betul menjaga aturan-aturannya Allah, maka Allah pasti menjaga panjenengan. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, salate sing genah, ibadahnya sing genah, zikirnya yang bagus, waktunya puasa ya puasa, waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat ya bayar zakat. Kalau kita senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka apa? La tahzan innallaha ma'ana. Tidak boleh orang beriman itu jadi penakut, tidak boleh. Apalagi ketakutannya cuma ketakutan duniawi. Takut tidak bisa makan. Takut diserang sama musuh ketika menjalankan kebenaran. Takut ditinggalkan teman ketika panjenengan mengamalkan sunnah. Takut dikucilkan oleh masyarakat ketika panjenengan mengucapkan la ilaha. Tidak boleh takut. Ketika panjenengan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah bersama panjenengan saat itu. La tahzan innallaha ma'ana. Apa yang terjadi? Fa anzalallahu sakinatahu alaih wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maka saat itu Allah Ta'ala langsung turunkan as-sakinah, ketenangan. Untuk siapa? Abu Bakar. Dan Allah kuatkan Nabi Muhammad, Allah tolong Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dengan pasukan-pasukannya Allah, lam tarauha, yang kalian tidak bisa apa? Melihatnya. Maka Allah Ta'ala firmankan, apa Allah Ta'ala firmankan? Allah kuatkan mereka berdua dengan pasukan-pasukan Allah yang kalian tidak mampu melihatnya. Maka hati-hati, laba-laba menjadi pasukannya Allah. Betul tidak? Nabi Muhammad masuk, tiba-tiba laba-laba langsung bikin apa? Bikin sarang. Angin, Allah jadikan pasukannya Allah. Air, Allah jadikan pasukannya Allah. Apalagi? Semua yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah junudun min junudillah. Jundiyun min junudillah. Semuanya merupakan pasukan Allah. Kemudian apa? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah dengan itu menjadikan kalimat-kalimatnya orang kafir itu rendahan. Rendahan artinya apa? Allah tidak mungkin mensia-siakan orang beriman. Orang beriman yang berjuang di jalan Allah pasti oleh Allah ditolong. Maka Allah jadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah. Dan wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimatnya Allah itu adalah kalimat yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim. Aziz apa? Dan Allah itu yang maha perkasa. Hakim, Allah yang paling, yang maha bijaksana. Ketika Allah mengatakan Allah aziz, maka sing penting panjenengan hidup belani Gusti Allah, ndak mungkin kecewa. Nah sekarang itu materinya. La tahzan innallaha ma'ana. Sekarang lihat. Yang pertama, Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Panjenengan tahu ceritanya Nabi Ibrahim kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat 68 dan 69. Pada surah Al-Anbiya ayat yang ke-68 dan ayat yang ke-69. Nabi Ibrahim singkat cerita menjadi musuh raja di zamannya. Karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala. Berani tidak Nabi Ibrahim? Berani. Kenapa Nabi Ibrahim berani? Man arafa rabbah itma'anna qalbah. Karena Nabi Ibrahim kenal sama Allah, maka Nabi Ibrahim yakin kalau saya membela agamanya Allah, saya pasti dibela oleh siapa? Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
ketika kalian benar-benar melangkah untuk menolong agama Allah, maka Allah pasti tolong kalian. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Nah, maka Nabi Ibrahim ini singkat cerita mau dibakar. Kan begitu ceritanya ya. Mau dibakar, ditaruh di suatu ketapel yang sangat besar. Kemudian apinya sudah menyala dengan besar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dilempar, Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat Jibril. Didatengin siapa Pak? Malaikat Jibril. A'dhamul malaikah. Malaikat yang paling agung, yang paling kuasa, yang paling besar, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka minni hajah?" Ibrahim, perlu ndak bantuan saya? Siapa yang menawarkan? Malaikat Jibril. Perlu ndak saya bantu kamu? Padahal kalau Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya Jibril, bantu saya." Itu api ditetesin tok sama idunya malaikat Jibril, selesai itu. Mati sudah itu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Khalilullah, Abu Tauhid, bapaknya ilmu tauhid, yang keimanannya kokoh di dalam hati. Tenang Nabi Ibrahim. Dalam keadaan Nabi Ibrahim saat itu Pak, belum tahu kalau api itu dingin. Tidak tahu Pak, namanya orang ngelihat api itu pasti apa? Panas. Pertanyaannya, dari mana Nabi Ibrahim kok bisa tenang? Kenapa dia tenang? Padahal api yang di depannya itu api yang dia lihat setiap hari, yang pasti sifatnya panas dan membakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tenang? Karena Nabi Ibrahim tahu Nabi Ibrahim bersama Allah. Maka ketika malaikat Jibril menawarkan bantuan, apa kata Ibrahim? Imma minka fala. Jibril, kalau pertolongan itu datangnya darimu, maka saya tidak butuh. Nah sudah, apa hadirin yang terjadi? Malaikat Jibril oleh Nabi Ibrahim ditolak. Imma minka fala. Kalau dari kamu pertolongannya, saya tidak butuh pertolongan itu. Wa imma minallah fana'am. Tapi ketika pertolongan itu datangnya dari Allah, itu yang aku butuhkan. Pergi malaikat Jibril. Yang datang pertolongannya siapa Bu? Pertolongannya siapa? Allah. Panjenengan buka surat Al-Anbiya ayat 68-69. Allah Ta'ala berfirman, Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan harriquhu, bakar aja ini anak ini. Ngawur ini orang ini. Mosok dia mengatakan berhala kita tidak bisa apa-apa? Masa dia mengajak kita menyembah Tuhan yang satu dalam keadaan kita punya berhala yang banyak? Harriquhu wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan kalian. Maksudnya Tuhan di sini siapa? Berhala. Disuruh bakar Nabi Ibrahim, kemudian disuruh nolong berhala-berhala itu. Kita kan penyembah berhala katanya. Mosok kita biarin berhala kita, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalau kalian mau melakukannya. Ternyata betul. Mereka mau melakukan itu. Nabi Ibrahim mau dibakar. Kemudian Allah Ta'ala yang turun tangan langsung. Sudah, malaikat Jibrilnya pergi. Allah Ta'ala yang turun tangan langsung Bu. Maka jangan pernah sedih di dunia ini. Panjenengan tidak akan ditinggal sama Allah. Apa? Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Malaikat Jibril pergi. Makhluk pergi. Yang datang siapa? Allahul Khaliq. Allah sang pencipta. Allah yang menciptakan musuhnya Nabi Ibrahim. Allah yang menciptakan api. Allah yang menciptakan malaikat Jibril. Itu ketika semua makhluk sudah pergi, Allah Ta'ala yang datang. Maka hati ini, al-qalb, dia tidak akan terisi dengan yakin kepada Allah kalau selain Allah belum dikeluarkan. Paham enggak?
Panjenengan kalau masih yakin kekuatan, wah aku kuat, aku wae, maka Allah tidak akan tolong panjenengan. Karena panjenengan masih bertawakal kepada kekuatan panjenengan. Man tawakkala ala syai'in wukila alaih. Barang siapa yang mengandalkan kekuatan sesuatu, Allah tinggalkan dia bersama apa yang dia yakini kuat tadi. Kalau meyakini kekuatan fisiknya, Allah firmankan apa? Allah katakan apa? Habisin kekuatanmu, urusanmu tidak akan selesai. Ketika di dalam hati masih ada kekuatan selain Allah, maka yakin kepada Allah tidak akan masuk di sini. Terus bagaimana caranya? Nabi Ibrahim yakin betul. Sampai malaikat Jibril diapain? Ditolak. Malaikat Jibril ditolak. Dibilang apa? Imma minka fala. Kalau dari kamu, enggak. Wa imma minallah fana'am. Tapi kalau pertolongan itu Allah yang datangkan, aku butuh pertolongannya Allah. Malaikat Jibrilnya pergi, Allah turun. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau apa? Bardan, dingin. Tapi bukan dingin yang menakutkan, bukan dingin yang bikin tidak nyaman. Dinginnya apa? Bardan wasalaman. Penuh dengan ketenangan. Untuk siapa? Ala Ibrahim. Itu ketika panjenengan hidup bersama Allah. Jangan takut ada Allah. Jangan takut ada Allah. Kemudian yang berikutnya. Panjenengan tahu Siti Hajar. Siti Hajar, istrinya siapa? RT berapa? Rumahnya RT berapa? Wah, RT 3. Dijawab RT 3 ya apa? Ini istrinya Nabi Ibrahim. Sudah kan? Ketika Nabi Ibrahim itu pengen punya anak. Tapi dia tidak pernah sedih karena dia yakin hidupku bersama Allah. Kun ma'allah wala tubali. Hiduplah bersama Allah, jangan pedulikan yang lain. Wis talah. Pokok uripe damel Gusti Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam diri saya. Tidak ada. Nah, maka dengan itu, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, Anda buka ayatnya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Yang diurus cuma sholat, tidak ngurus makanan, wala tidak ngurus kesehatan. Nanti malam-malam didatengin binatang buas, enggak. Yang dibilang apa? Rabbana liyuqimus shalah. Dengerin, Nabi Ibrahim dalam tanda kutip curhat kepada Allah. Curhat sama siapa? Allah. Karena dia tahu saya punya Allah. Curhat sama manusia diketawain. Maka kalau panjenengan curhatnya kepada manusia, kesel, dinyek, diguyu, aibnya kebongkar. Nggih napa nggih? Aibnya kebongkar. Coba Nabi Ibrahim curhatnya sama Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kok Engkau memerintahkan saya ninggal anak sama istri di tempat yang tidak ada tanaman ini loh ya Allah. Ya apa ya Allah? Aku tapi nurut ya Allah. Nurut, sami'na wa ata'na. Nurut ya Allah. Maka Nabi Ibrahim ngomong, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Pertanyaannya kenapa Nabi Ibrahim perlu ngomong? Masa Allah enggak tahu? Allah tahu apa enggak? Allah tahu enggak kalau Mekah itu enggak ada tanaman? Allah tahu enggak kalau di Mekah itu tidak ada air? Tahu.
Allah tahu enggak kalau di Mekah saat itu tidak ada manusia? Tahu. Kenapa Nabi Ibrahim perlu ngomong? Kenapa perlu ngomong? Supaya nampak ketergantungan ta'alluq bainana wa baina rabbina. Supaya nampak keterikatan antara kita dengan Allah. Karena manusia itu gak cerita, gak lego. Leres napa mboten? Itulah kenapa ibu-ibu seneng apa? Mbak, bisa ndak jadi temen curhat pret? Iya enggak? Karena manusia ini kalau enggak cerita, enggak lego. Menang, lomba, cerita enggak? Anak sekolah, juara 1, pulang, cerita enggak ke ibunya? Cerita. Seorang laki-laki dapat proyek besar. Ternyata keuntungannya melimpah. Pengen enggak cerita ke orang tuanya? Manusia. Bukan cuma ketika seneng, ketika sedih mereka juga kepingin apa? Cerita. Dan itu Allah faham. Maka oleh Allah diberikan untuk kita namanya apa bu? Doa. Supaya kita bisa ngomong Rabbana, Rabbana, Rabbana. Supaya kita ini punya tempat untuk cerita tadi loh. Karena Allah maha tahu. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, apa ndak salah ini? Saya ini barusan punya anak. Anaknya baru lahir. Kenapa kok ditinggal di tempat yang tidak ada tanaman ya Allah? Kok ditinggal di tempat yang tidak ada air ya Allah? Maka Nabi Ibrahim lapor sama Allah. Ya Allah, aku tempatkan anak dan istriku di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Tapi Nabi Ibrahim ngerti. Ketika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan. Maka Nabi Ibrahim bilang apa? Rabbana liyuqimus shalah. Maka ya Allah, satu saya minta ya Allah. Apa itu? Jadikan mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Karena Nabi Ibrahim ngerti ketika kewajiban seorang hamba ditunaikan terhadap Allah, maka Allah pasti bayar dia. Pasti. Panjenengan kalau kerja sama manusia dibayar napa mboten? Kerja untuk manusia dibayar. Kalau kerja untuk Allah mosok ndak dibayar. Nah, maka Nabi Ibrahim bilang, Rabbana liyuqimus shalah. Sudah ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ndak ada air, ndak ada tanaman, ndak ada kurma, ndak ada unta, ndak ada kelinci, ndak ada kentang. Sudah ketika Nabi Ibrahim pergi, naik unta, teng 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 teng. Siti Hajar teriak, Bu. Ya Ibrahim, diteriakin. Suamiku. Yo mbok. Apa? Yo mbok. Baru lahiran. Anaknya masih kecil. Saya perempuan loh. Anakmu belum bisa lari. Belum bisa cari makan sendiri. Lah kok ditinggal? Pertanyaannya apa? Allahu amaraka bihadza? Apakah perbuatanmu ini merupakan perintah Allah? Apa Nabi Ibrahim katakan? Iya. Ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Sudah, pergi aja Ibrahim. Kalau memang ini perintah Allah, lan yudayyi'anallahu abada. Maka Allah tidak akan mensia-siakan kita. Pasti Allah kasih jalan. Apa yang terjadi Bu? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Siti Hajar gali sumur Zam-Zam atau sumur itu Allah keluarkan airnya tanpa digali? Sumur Zam-Zam itu sama Siti Hajar digali untuk keluar airnya atau Allah yang keluarkan airnya? Kok bisa Bu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Selama panjenengan hidup sama Allah, ojo khawatir, jangan takut, kita punya Allah. Sudah Bu, anak tinggal jauh dari orang tua, doakan, punya Allah. Terus panjenengan sakit, dokter bilang ndak bisa sembuh, jangan takut, ada Allah. Kenapa kok panjenengan ribut dengan manusia dalam keadaan panjenengan punya Allah? Maka Siti Hajar nurut sama Ibrahim. Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Suami taat kepada Allah. Istri taat kepada suami. Urusannya lancar apa enggak? Lancar apa enggak?
Lancar, jangan takut, ada Allah. Tidak perlu gali sumur bu, apalagi pakai bor. Allah bisa tidak keluarkan air? Bisa, langsung oleh Allah dikeluarkan air Zam-zam. Tapi ingat bu, awalnya apa dulu? Taat kepada Allah, istri nurut kepada suami. Jangan takut, ada Allah. Kemudian terakhir, fil akhirat, ngerti dan pernah tahu ceritanya ibundanya Nabi Musa enggak? Dalam surat Al-Qasas, tahu ceritanya? Ibundanya Nabi Musa, tahu enggak? Nabi Musa itu kan lahir di zamannya siapa sih? Fir'aun. Keputusannya Fir'aun apa? Bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel dibunuh. Lahir laki Bani Israel. Lahir laki bukan Bani Israel, boleh hidup. Lahir Bani Israel perempuan, boleh. Lepas tahun yang Fir'aun mengatakan Bani Israel bayinya laki-laki harus dibunuh, Nabi Musa lahir. Nabi Musa apa? Lahir. Maka panjenengan nanti cari dalam surat Al-Qasas ayat ke-7. Ayat berapa? 7. Bingung ibunya Nabi Musa. Ya apa ini? Saya takut anak saya ditangkap sama Fir'aun. Kalau ditangkap nanti anak saya dibunuh. Namanya ibu loh. Tego ndak anaknya dibunuh. Ndak mungkin dong anaknya loro lo gak tego. Apa maneh anaknya sampai dibunuh. Sudah. Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah langsung turun tangan bu. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Lihat. Ketika Allah melihat seorang ibu gelisah atas keselamatan anaknya, tapi ingat, ibu yang seperti ini kenal kepada siapa? Allah. Maka tenang, jangan takut, ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Sudah, Allah kirimkan ilham kepada ibundanya Nabi Musa. Apa Allah firmankan? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami berikan petunjuk kepada ibundanya Nabi Musa. Petunjuknya ada 2. Perintahnya 2. Larangannya 2. Berita gembiranya 2. Maka para ulama yang ahli Al-Quran itu mengatakan Al-Qasas ayat ke-7 ini Pak, Bu, ayat terpadat dalam Al-Quran. Kenapa? Satu ayat mengandung 2 perintah, mengandung 2 larangan, mengandung 2 berita gembira. Coba, ayatnya cuma 1. Perintahnya berapa? 2. Larangannya berapa? 2. Berita gembiranya berapa? 2. Sekarang mulai yang pertama. Perintah dulu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Perintah pertama. Ibunya Musa, susuin anakmu. Disuruh apa? Nyusui. Ibunya Nabi Musa nurut tidak sama Allah? Yo kalau mau ditolong harus nurut. Ihfadzillah yahfadzka. Dijaga dulu aturannya Allah, baru panjenengan sama Allah diatur dengan penjagaannya Allah. Anardi, susuin. Selesai 1 perintah dijalankan. Nurut tidak sama Allah? Nurut. Wa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu khawatir keselamatannya anakmu, hanyutkan dia ke sungai. Bu, ini akalnya siapa ini? Takut anaknya dibunuh Fir'aun, malah dilemparkan ke sungai.
Kalau ibu-ibu takut sama anaknya, disengit, ndek kamar, betul ndak? Ditutupi selimut, ditutup. Anakku, ojo dicekel, jangan diambil anak saya. Tapi Allah perintahkan apa? Wa alqihi fil yam. Ini kalau pakai akalnya manusia, ndak masuk. Tapi ibunya Nabi Musa ngerti, nurut dulu sama Allah. Nanti Allah yang jamin. Jangan takut, ada Allah. Kita ini dorong nurut, protes dhisik. Belum nurut sudah, ibunya Nabi Musa lihat, susui, langsung susui. Kalau kamu khawatir, hanyutkan ke sungai, bikin kotak, tek 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 tek. Taruh anaknya di kotak, tutup pakai kain, dihanyutkan. Nurut enggak sama Allah? Nurut. Setelah perintah Allah dijalankan, baru Allah larang dia nurut juga dengan larangannya Allah. Apa larangannya? Wala takhafi, jangan kamu takut. Takut apa? Anakmu keselamatannya jaminanku, kata Allah. Wala tahzani, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Loh, ibu kehilangan anak kok enggak boleh sedih? Kenapa enggak boleh sedih? Karena kamu kehilangan anakmu sementara karena menjalankan perintah Allah. Wala takhafi wala takhzani. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa tidak boleh takut, tidak boleh sedih? Lihat janjinya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Karena Allah berjanji, aku kembalikan anakmu kepadamu dan kamu akan melihat anakmu jadi seorang rasul. Jadi seorang rasul. Sekarang singkat cerita saya tutup. Sudah, diamalkan enggak sama ibundanya Nabi Musa? Diamalkan. Anaknya diambil, disusui, taruh kotak, dihanyutkan. Yang ditakutkan apa? Ketangkep Fir'aun. Anda tahu kotak tadi larinya kemana? Ke tempatnya Fir'aun. Kalau ini perintah Allah, Pak, ditaruh di tempatnya musuh, tapi musuh tidak bisa berkutik. Jangan takut, ada Allah. Ya apa? Yang ditakutkan oleh Fir'aun munculnya bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata yang bakal menghancurkan kerajaannya diasuh sama Fir'aun. Dikasih makan sama Fir'aun. Disayangi sama istrinya Fir'aun. Lihat kalau itu kuasanya Allah. Ojo wedi panjenengan gadah Gusti Allah. Sudah. Masuk ke istananya Fir'aun. Diambil sama istrinya Fir'aun. Dibilang apa sama Fir'aun? La taqtuluh. Fir'aun, yang satu ini jangan dibunuh. Padahal Fir'aun tahu ini laki-laki. Dan dia juga dari Bani Israel. Tapi ternyata Fir'aun takut kepada, nah jadi yang masih takut kepada istrinya mirip-mirip sama leres boten Bu? Lu leres? Lu dukung. Nah sudah. Asia mengatakan la taqtuluh, jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Mudah-mudahan manfaat atau kalau perlu kita ambil anak. Apa kata Fir'aun? Imma laki fana'am wa imma li fala hajata li alaih. Kalau untuk kamu PN, tapi saya kata Fir'aun sombong, tidak butuh sama anak kecil ini. Coba lihat. Sudah, akhirnya kan Asia tidak bisa nyusoni anak. Dicarikan ibu susu. Antri orang mau jadi ibu susu anaknya raja. Ternyata tidak ada yang diterima. Ketika ibunya datang, baru Nabi Musa mau. Kembali tidak sama ibunya? Kembali tidak? Coba, jangan takut, ada Allah. Nyusoni anak, dewe dibayari. Tidak lama setelah itu, Allah jadikan Nabi Musa menjadi seorang Rasul. Nah maka dari sini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih ada beberapa kisah. Cuma insya Allah ini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting satu. Ihfadillah yahfadka. Kalau panjenengan nurut sama Allah, jangan takut apapun, Allah pasti menyelamatkan. La tahzan innallaha ma'ana. Nabi Ibrahim api tidak mempan. Nabi Muhammad laba-laba jadi pasukannya Allah.
Siti Hajar tidak pakai gali sumur, airnya keluar. Nabi Musa takut dari Fir'aun, masuk rumahnya Fir'aun, malah selamat. Kenapa begitu? Karena semuanya di bawah aturan Allah. Kalau panjenengan masih berada di bawah aturan Allah, la taqlaq, ojo kuatir, ojo wedi, selama panjenengan nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kami melaporkan progres dari setiap amal sosial yang kita lakukan. Di antaranya adalah pembangunan musola Tandon Air Al-Bahri, yang alhamdulillah pembangunannya semakin hari semakin menggembirakan. Maka Al-Akh Abu Shanum akan melaporkan langsung dari lokasi musola Al-Bahri. Silakan Al-Akh Abu Shanum. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Pemirsa, saya Abu Shanum melaporkan dari lokasi pembangunan musola Tandon Al-Bahri. Perlu diketahui, seperti sebelumnya kami jelaskan, bahwa musola Tandon Al-Bahri ini adalah bangunan utamanya adalah tandon atau tempat penampungan air raksasa seperti yang terlihat ini. Kemudian rongga di bawahnya kita fungsikan sebagai musola. Artinya bangunan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat penampungan air bersih, kemudian sebagai musola atau tempat ibadah. Nah, kenapa kita bangun tandon ini? Karena di Dusun Kalinanas, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ini, setiap tahunnya ketika musim panas seperti ini, musim kemarau, itu mengalami kekeringan. Kemudian di musim penghujan, airnya pun keruh yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar yang masih memakai air dari sumber maupun aliran-aliran sungai. Untuk itu, pemirsa, kehadiran musola tandon ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk konsumsi, untuk minum, untuk memasak, dan untuk keperluan kehidupan vital yang sehari-hari. Kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian, dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPQ, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid, maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.